kembali bersama Aji Live Talk Meta pada malam hari ini. Kita akan menyimak rahasia-rahasia sukses Ki Ananda, seorang tua yang bahagia di usia 72 tahun tetapi masih eksis. Karena beliau adalah seorang YouTuber. Wow, YouTuber ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita undang Ki Ananda. Gimana Ki? Sehat hari ini, sehat, bahagia? Harus. Harus. Ya, Oke Ki, boleh dong cerita Ki, apa nih aktivitasnya di usia tua sekarang di umur 72? sebetulnya saya orang yang nggak bisa diem ya, tapi Hmm, karena PPKM mau nggak mau ya harus diem juga. oke. Jadi sekarang ini lebih banyak diem lah, nggak ada aktivitas apa-apa. Bahkan antar jemput anak sekolah pun nggak juga karena mereka kan sekolahnya daring. Jadi Hmm, benar-benar banyak diem di rumah sekarang ini. oke. Jadi Aki kalau tidak pandemi, Aki itu mengantar jemput cucunya atau apa kayak sewa, antar jemput sewa gitu, driver? Enggak, hanya cucu sendiri. Kalau tadi Aki bilang tidak bisa diam, biasanya Aki kemana aja kalau nggak bisa diam tuh? Biasanya begini, karena teman-teman itu tahu bahwa saya senang jalan dan mereka juga udah terima enaknya kalau jalan sama saya itu. Mereka suka bikin kelompok. Eh, Ayo Ki, kita jalan kemana gitu. Nah, aturin ya, sekian hari kita apa aja yang akan kita lihat. Nah, jadi saya pergilah, Oh, jadi kayak agent travel. katakan begitu. Nah, Ini kan pandemi mau nggak mau kita dikurung nih Ki. Lebih sering dikurung di hmm. rumah gitu ya. Nah, ketidak bisa diam atau Aki ini kan nggak bisa diam. Apa yang Aki lakukan? Saya melihat pada masa-masa awal pandemi bahwa orang-orang itu mengalami suatu kekosongan yang biasanya mereka lakukan. Teman-teman kepengen beribadah ke wihara tapi tidak bisa. Dan karena itu saya mulai dengan sebenarnya ini bukan bidang saya, tapi kemudian saya mencoba untuk mari kita ibadah bersama-sama secara online. Dan ini satu pelajaran yang baru buat saya. Jadi saya eh, mengorganisir teman-teman untuk melakukan ibadah online, kebaktian online. Kemudian Hmm. saya juga melihat bahwa banyak kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan oleh masing-masing wihara. Dan mereka ini seolah-olah berebut tempat, berebut waktu, berebut umat. Karena diselenggarakan pada jam yang sama, khalayaknya ya itu-itu juga gitu. Jadi Hmm. ini membuka pemikiran saya, alangkah baiknya kalau ada semacam eh, dharma singkat yang bisa diakses setiap saat, tidak perlu Hmm. pada saat tertentu gitu. Dan inilah yang mendorong kemudian saya membuat serial eh, yang antara lain juga Arya pernah ikut kan. Iya. Jadi kita membuat beberapa video pendek karena pertama saya tahu bahwa zaman sekarang ini orang udah males baca. Kedua, orang sekarang ini maunya singkat. Kalau Hmm. panjang-panjang mereka juga pada kabur. Jadi kita usahakan sependek mungkin, tapi pesannya nyampe. Gitu. Jadi itulah yang Oke. kemudian membuat saya mempunyai beberapa video di YouTube dan kalau di poster yang Arya cantumkan saya YouTuber, jauh. Saya bukan YouTuber sebetulnya. Oh, Saya hanya oke. sekedar menggunakan YouTube sebagai sarana untuk menyampaikan dharma kepada teman-teman. Hmm.
Dan ini menurut saya di usia Aki yang 72 bisa beradaptasi dengan pandemi, mengisi waktu yang biasanya aktif menjadi guide ya, antar jemput cucu, sekarang merambah menjadi atau menggunakan YouTube, dan ini sebuah loncatan ya, kata orang quantum leap ya, loncatan yang dahsyat yang tadinya nggak pernah pakai YouTube ya Ki pastinya ya. Teman-teman itu merekam sendiri. Saya juga nggak punya fasilitas untuk merekam. Saya nggak pakai apa-apa kecuali smartphone aja. Dan yang saya lakukan hanya mengedit sedikit supaya lebih ramah lah, lebih nyaman untuk dilihat. Jadi belajar edit video juga nih. Ya harus. Oh, oke. Kan, Nah ini kan sesuatu Ki. Biasanya orang menyerah di usia tua. Sudahlah, ngapain lagi sibuk? Sudah begini aja, main sama cucu aja. Udah habiskan waktu gitu. Nah ini Aki ini kan sesuatu banget menurut saya. Ada inisiatif, ada pikiran juga terus kreatif, inovatif menghadapi pandemi dengan cara tadi membuat orang supaya sulit ke tempat ibadah, mendengarkan ceramah-ceramah itu sulit, lalu Aki kumpulkan dalam satu channelnya Aki, dan menjadi sesuatu dari tentunya subscribernya kan dari 0 ya Ki ya, dari 1, 2 sampai akhirnya 1000 itu is not easy. Karena saya ngalamin aja dari 1 sampai dapat 50 itu juga nggak gampang. Kita harus produktif dan aktif ya, seperti itu. Nah boleh dong Ki cerita, kenapa sih Ki bisa begitu pikirannya? Maksudnya bisa tetap eksistensinya, terus juga tidak kalah untuk mau update dan upgrade ya istilahnya kan gitu. Apa yang kebiasaan apa yang Aki lakukan sih sehingga Aki di usia sekarang 72 punya kemampuan itu update dan upgrade? Terus terang memang saya sudah cukup lama bergerak di bidang media sosial seperti ini. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya mailing list. Kalau mungkin yang cukup tua pasti tahulah. Jadi itu adalah semacam email, komunitas email yang dikelola oleh seorang moderator, dan saya membuat milis Buddha. Jadi mailing list berisi segala sesuatu mengenai agama Buddha. Jadi para anggotanya bisa saling menyampaikan informasi, saling menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam pengawasan katakanlah moderator. Karena saya juga tidak mau, saya tahu banget bahwa umat Buddha ini juga suka berdebat satu sama lain. Jadi kita usahakan untuk mencari titik temu, bukan titik pisah. Ya, iya. Jadi kalaupun ada perbedaan itu kita sikapi dengan sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang wajar gitu. Jadi saya mulai dari situ. Sebenarnya sebelum itu saya aktif di bidang penerbitan. Jadi beberapa majalah Buddhis. Saya adalah perintis majalah Buddhis anak-anak. Ketika itu majalah Buddhis anak-anak belum ada. Jadi saya mulai dari situ. Kemudian juga majalah yang non-sektarian. Karena umumnya majalah Buddhis yang ada itu berinduk kepada masing-masing sekte, tetapi majalah kami itu non-sektarian. Walaupun hidupnya kembang kempis ya, itu dibantu sama teman-teman. Jadi memang sebenarnya barangkali sejak awal saya ini orangnya nggak bisa diem. Apapun akan saya selalu mencari cara bagaimana kita bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi pembatasan pandemi ini bukan sesuatu yang halangan yang baru buat saya,
Tapi ini justru menimbulkan pemikiran-pemikiran yang baru. Bagaimana kemudian kita harus bisa melakukan. Nah, misalnya selama ini YouTube itu sudah jalan ya, dan kemudian ternyata mulai orang-orang tidak WFH, tapi diizinkan untuk WFO kan. Saya berpikir kalau mereka sekarang nyetir mobil, katakanlah dari Bogor ke Jakarta, karena banyak juga yang commute kan, atau dari Tangerang ke Jakarta. Kenapa mereka nggak bisa mendengarkan Dharma di mobil sambil nyetir, gitu, atau di kereta api sambil mereka commute. Nah, maka kemudian di samping YouTube, saya juga melakukan podcast di Spotify. Di usia tua ini kan pendapatan sudah pasti berkurang ya Ki, pendapatan secara dalam arti materi gitu ya Ki. Bagaimana sih orang supaya ngadepi usia tua itu nggak khawatir kan? Gimana Ki mengatasi mental-mental orang yang takut usia tua? Ya, itu juga yang sebenarnya sejak tadi siang itu membuat saya bingung. Karena saya khawatir melihat judulnya, jangan-jangan kita diharapkan untuk seolah-olah katakanlah menjadi contoh yang ideal kepada anak-anak muda. Dan sebenarnya terus terang saya bukan contoh yang ideal. Saya tidak berani untuk mengatakan. Tadi teman-teman pada bilang, ya bilang dong bahwa kita kerja dari muda, mengumpulkan uang banyak-banyak untuk persiapan hari tua dan lain sebagainya. Saya bilang, itu kan namanya saya ngebohong kalau kayak gitu. Oke. Karena saya nggak seperti itu gitu. Dan tapi kalau saya jujur, saya khawatir nanti teman-teman anak-anak muda yang pada nonton sekarang malah jadi pusing. Ini jadi gimana orang tua ini sama sekali tidak memberi contoh yang baik gitu. Tapi memang saya bukan contoh yang baik. Cuma kenapa saya bisa bahagia? Karena ekspektasi saya kecil. Saya tidak mengharapkan apa-apa yang di luar batas. Saya katakan apa yang saya perlukan sekarang, saya sudah tidak perlu lagi sama sekali membeli baju. Apa yang baju saya ada di lemari itu sudah cukup, lebih dari cukup. Sampai saya meninggal pun saya tidak perlu beli baju lagi. Kalau sekedar makan, masa sih anak-anak nggak bisa kasih makan saya? Berapalah saya makan, saya cuma makan 1 piring. Dan apapun yang dikasih saya terima. Saya nggak punya khayalan mau makan ini, makan itu, ya. Oke. Sederhana aja, simple aja gitu. Jadi memang ekspektasinya sangat-sangat sederhana. Bahwa saya sekarang ini bahagia karena ya memang harus bahagialah. Mau ngapain lagi? Hidup ini udah susah, ngapain dibikin susah? Ya kita harus bahagia. Kalau saya nggak bahagia, saya malu sama nama saya. Nama saya Ananda. Ananda itu berarti kebahagiaan. Jadi kan saya harus bahagia gitu. Dan ini sudah sejak dari saya muda, begitulah yang saya lakukan. I have to be happy. Saya tidak mau susah, saya hanya mau bahagia. Dan bahagia itu tidak bisa, jangan salah sangka dia. Jangan kita pikirkan bahwa kalau kita sudah mudanya bersiap-siap seperti ini, nanti jaminan kita akan bahagia. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu tidak terikat dengan jumlah materi yang Anda punya. Atau jumlah materi yang Anda tidak punya. Kebahagiaan itu adanya di sini, di dalam. It's either you want to be happy or you don't want to be happy. Itu aja pilihannya. So, saya memilih untuk bahagia.
Dan sejak muda saya sampai bilang sama teman-teman tadi siang, kalau saya jujur bahwa saya sejak muda foya-foya, nanti kasihan yang punya penyelenggara sekolah Meta. Nanti cita-citanya untuk mengidealkan saya itu tidak bisa, tidak selesai Oh, gitu. Saya oke. saya tidak punya hal seperti itu. Hmm. Oke, jadi waktu muda Aki menikmati usia muda begitu saja, tidak ada resep-resep khusus, harus kerja apa gitu, harus sekolah tinggi-tinggi, atau harus bekerja di tempat-tempat yang dengan pendapatan besar atau bagaimana gitu, Ki? Saya tidak punya titel, saya tidak Hmm, punya gelar sarjana. Saya ini mm-mm, drop out, mahasiswa mm, drop out tingkat 2. mm-mm, Uh, ya samalah seperti anak muda pada umumnya. Saya juga suka bolos, saya juga mm, suka nggak mengerjakan ulangan atau mm, PR. ya, Uh, tapi saya selalu berusaha untuk bisa menempuh ujian dengan baik. Jadi hmm, kalau ujian ya lulus, lulus gitu ya. ya lulus. Oke, oke. Dan kalau tadi dibilang apakah tidak ada tuntutan untuk bekerja yang lebih baik, saya berusaha untuk selalu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarga tentunya, Ya. dengan bertanggung jawab ya. Tapi saya tidak mau ngoyo, dalam arti kata saya mengejar ke sana ke sini. Jadi pekerjaan saya sebetulnya tidak banyak. Saya ini hanya barangkali 3 perusahaan saja. Hmm. Tetapi di satu perusahaan itu lama sekali. Saya bisa Hmm. 12 tahun, Oke. bisa 6 tahun, 10 tahun gitu. Tapi tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Bagaimana caranya? Karena setiap eh, 1 tahun lebih atau 2 tahun, saya usahakan untuk mendapatkan jabatan yang baru. Kalau teman-teman barangkali di tempat pekerjaan selalu khawatir bahwa akan disaingi oleh teman sekerja atau anak buah. Kalau saya lain, saya terbuka, saya panggil mereka semua, saya bilang, sekarang ini saya duduk di sini sebagai pimpinan kamu. Secepat mungkin, tolong kamu gantikan saya. Karena kalau saya belum digantikan, saya tidak bisa naik. Iya, Kalau masuk akal. kalian bisa menggantikan saya sangat terima kasih. Hmm. Dan untuk itu mari kita kerjasama. Jadi itulah yang saya lakukan sehingga saya naik, naik, naik. Hmm. Oke, oke, Ya, oke. jadi saya kira kita memang harus saling berbagi dengan teman-teman, dengan lingkungan, dan itu yang membuat saya bahagia. Hmm. Uh, uh, ya itu. Baik, baik, baik. Nah, ini kan karakter Aki kan sudah kelihatan ya waktu muda dengan prinsip sharing tadi ternyata itu membuat Aki malah melambung ke atas gitu kan. Nah, kalau Aki boleh sharing, kira-kira karakter ini kebentuknya kenapa? Maksudnya bagaimana bisa terbentuk karakter seperti ini, Ki? Maksudnya Hmm, jadi orang tuh nggak usah ngoyo, tapi tanggung jawab, betul ya? Terus bukan juga orang mau hidup cuman nyari sana nyari sini, nggak perlu, sederhana aja gitu kan. Nah, karakter-karakter baik ini Aki belajar dari mana? hal-hal Dapat dari seperti mana? itu saya kira tidak bisa diajarkan, tidak bisa kita ambil dari luar, tapi memang sudah memang adanya seperti itu. Mhm. Jadi kalau boleh saya mundur lagi lebih jauh ke belakang, bahkan eh, sekitar kelas-kelas 3, kelas 4,
itu saya mengorganisir teman-teman tetangga, kita pulang sekolah, kita latihan sama-sama. Kemudian nanti hari Minggu kita mengadakan bazar. Eh, ini aneh ya, anak kelas 3, kelas 4, kita mengadakan bazar, eh, terus nanti yang bayar teman-teman kita juga, hadiahnya kita, hadiah perlombaan mainan pancing atau lempar bola, kita sediakan dari mainan kita sendiri, kemudian nanti hasilnya itu kita sumbangkan ke PMI. Nah ini siapa yang ngajarin? Saya juga nggak tahu. Jadi memang Oke. sudah begitu gitu. Oke, ada bakatnya gitu ya, Ki. Ya beberapa mungkin karena bacaan juga Oke, itu bacaan. membantu. Jadi saya ya kalau boleh saya anjurkan di sini kepada teman-teman yang masih pada muda ini yang masih di Mm-mm. sekolah, baca. Karena Oke. baca itu sebetulnya sangat-sangat membantu ya. Hmm. Jadi Aki sejak kecil juga sudah suka baca di SD itu ya. Saya suka sekali baca. Jadi Hmm. bahkan buku-buku yang di luar jangkauan anak-anak itu saya baca. Artinya bukan Hmm. buku dewasa ya, 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 tapi ya. buku-buku filsafat, Pengetahuan umum buku-buku ya. pengetahuan umum. Saya nggak ngerti, tapi tetap Hmm. saya baca dari depan sampai belakang. Oke, oke. Nah, ini yang mungkin yang menjadi apa apa istilah stepping stone-nya ya, loncatannya dari membaca ya, Ki. Ya, Membaca, mengasah pikiran, ternyata juga akhirnya mungkin ya, ini mungkin analisa saya gara-gara Aki membaca, otaknya jadi bekerja lebih keras. Ketika otak mm, bekerja keras, itu ternyata memunculkan ide ya kan, ide-ide yang di luar jangkauan usianya. ya kalau mau dipaksa sih bisa begitu sih Iya emang. ya. Tapi jangan lupa bahwa dengan membaca saya juga baca buku porno pada waktu Mm-mm. remaja saya gitu loh. Oke. Ya, jadi Heeh. ada plusnya, ada minusnya gitu. Saya sama aja seperti orang-orang biasa. Saya kira eh, Mm-mm. yang berjalan apa adanya. Dan Mm-mm. ya itu tadi, kalaupun saya bahagia sekarang ini adalah saya kira bukan karena sesuatu yang saya idamkan atau sesuatu yang saya sasarkan dari muda, tapi memang karena target saya kecil banget gitu. Mm, mm, Saya mm, nggak mm, cari yang mm. macam-macam. Oke, oke. Karena apa ekspektasi tadi ya, karena banyak juga Hmm, quote atau orang bijak mengatakan penderitaan dimulai dari keinginan yang tidak terkendali gitu ya Ki ya. Dan ini Aki katakan bahwa bahwa Aki punya resep, salah satunya tadi apa ekspektasinya kecil gitu ya. Tidak perlu hmm, neko-neko istilahnya hmm, gitu ya. hmm, hmm, Oke, hmm. Naki, kalau kita bicara pengaruh parent ya, pengaruh orang tua, waktu Aki masih kecil ya, Aki remaja, pengaruh orang tua itu seperti apa Ki yang juga membantu Aki hingga bisa on the track gitu kan? Biasanya kan remaja, sejak dulu kan remaja memang tanda petik sering nakal ya Ki, sering iseng, sering terpengaruh gitu ya Ki, ya. Nah, Aki sendiri remaja gimana? Orang tua saya sangat beruntung sekali. Baik ibu saya maupun ayah saya itu sangat mencintai anak-anaknya. Ya, mereka memberi keleluasaan yang besar juga pada saya. Eh, Baca itu terutama dari bapak. Ya, karena Hmm. ayah saya juga senang baca, koleksi bukunya banyak. Dan beliau juga yang mengarahkan saya untuk melihat bahwa banyak pola pikir, banyak pandangan, banyak hal di dunia ini. Dunia ini tidak hanya hitam putih, tapi juga banyak warna. Dan semua warna itu baik, jadi tidak perlu kita antipati terhadap satu warna yang tertentu gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang
saya kira membentuk karakter saya. Hmm. Beliau memberikan saya keleluasaan yang sebebas-bebasnya, termasuk memilih agama. Begitu juga terhadap adik-adik saya. Dan ibu saya itu seorang yang mengajarkan kesederhanaan dan cinta kasih, bahwa saya bisa mempunyai ekspektasi yang kecil, ya, tidak terlalu macam-macam, itu adalah keteladanan dari ibu saya, karena ibu saya itu tidak pernah minta apa-apa. Sih. Oke. Ini padu padan berarti Jadi ya, bapak dengan ibu ya. saya kira itu, dan saya bersyukur sekali punya orang tua yang seperti itu. Saya sangat menghormati mereka. Ya itu. Oke. Nah, ini dapat clue-nya ini ya, bahwa orang tua yang memberi contoh yang baik, teladan yang baik, ternyata melahirkan generasi berikutnya juga baik. Bahkan mungkin jadi perpaduan ya. Bapak tadi suka membaca, ibu ekspektasinya tidak terlalu tinggi atau nggak minta macam-macam, dipadukanlah jadi Aki Ananda pada hari ini. Gitu ya.